Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 99. Marhaban ya Ramadan. Teman-teman, sudah dipastikan pengumuman dari pemerintah besok hari Selasa, tepatnya kita sebagai umat muslim menjalankan ibadah puasa. Adapun teman-teman yang sudah dahulu menjalankan ibadah puasa, Mimin juga ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, ini pengantar menjelang kita sahur. Alhamdulillah ya teman, kita bertemu lagi di bulan suci ini. Semoga kita ketemu terus. Tahun kemarin kita berdoa bersama supaya ketemu, dan alhamdulillah Allah menjawab doa itu teman. Semoga kita bersama orang-orang yang terkasih kita diberikan kesehatan dan panjang umur ya teman, dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Langsung saja kita mulai. Hati wanita itu seperti diremas kuat. Air mata tak mampu lagi terbendung melihat calon suami dan juga sahabat karibnya tengah bercumbu. Senyumnya bahkan dari tadi mereka saat mendengar pintu apartemen terbuka. Tidak sabar bertemu Darren. Niat awal Ratu datang ke apartemen Darren untuk memberikan kejutan kepulangannya dari Amerika. Tapi apa yang terjadi? Malah ia yang diberi kejutan. Sengaja bersembunyi di dalam lemari, bahkan sudah 5 menit berada di dalam situ. Soal password apartemennya, jelas saja ia tahu, karena ia yang membelikan apartemen ini untuk kekasihnya itu. Mereka terlihat mengakhiri aksi mereka. Velia, si penjilat, memasang wajah kecut. Segera ambil alih semua harta Ratu. Setelah itu kita menikah. Aku gak mau lagi bermain belakang, mas. Masalahnya perut aku juga nanti semakin besar. Perut semakin besar? Dia hamil anak Darren. Sejak kapan mereka berhubungan? Semua pertanyaan berkecamuk di dalam benak Ratu, membuat hatinya semakin remuk. Lututnya lemas mendengar apa yang dikatakan Velia. Velia, sahabat dan orang yang lebih Ratu percaya daripada keluarganya sendiri. Sabar sayang. Kalau buru-buru yang ada nanti kita tidak mendapatkan apapun, ucap Darren. Bangsat kalian, beraninya mempermainkan aku. Saat ini Ratu hanya bisa mengeram dalam hati. Tidak kuat berada di dalam lemari, menahan sesak karena pengkhianatan dan juga kurangnya oksigen. Ratu langsung mengirimkan pesan pada Darren. Sayang, jemput aku di bandara. Sih, jika bukan karena ingin membalas semua perbuatan kalian, aku tidak sudi lagi berucap mesra padanya. Ratu membatin. Ratu menilik wajah Darren terlihat kaget setelah membaca pesan yang dikirimnya. Pasti tidak menyangka Ratu akan pulang. Vel, kamu pulang ya. Aku harus jemput Ratu di bandara. Ratu di bandara? Bukannya dia pulang bulan depan? Aku nggak tahu. Pokoknya sekarang kamu pulang. Mas, kita baru bertemu lagi loh setelah seminggu kamu di luar kota. Velia bergelayut manja di lengan Darren. Ingat rencana kita yang paling penting. Kamu pulang sendiri ya. Darren mengecup kening Velia, lalu menarik tangannya keluar dari kamar. Ratu ingin rasanya mencakar wajah mereka. Setelah mendengar pintu apartemen tertutup, tubuh Ratu langsung luruh. Dunianya hancur, sehancur-hancurnya. Kenapa harus ada pengkhianatan? Pikirnya. Pernikahan mereka bahkan sudah di depan mata. Semua persiapan sudah hampir rampung. 4 minggu lagi seharusnya menyandang status sebagai istri dari Darren Artama. Lelaki tampan, lembut, romantis, dan penyayang. Tapi ternyata semua itu hanya topeng. Setelah Ratu memberikan segalanya, malah mereka balas dengan pengkhianatan. Apa salahnya pada mereka? Ratu mengusap kasar air mata yang membasahi pipi. Keluar dari lemari dengan cepat, melemparkan sembarang hadiah yang dari tadi dipegang. Ratu menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua amarah yang bergejolak di dalam dada.
Ia berdiri dan berjalan menuju cermin, mengamati penampilannya yang sudah dipersiapkan untuk memanjakan Daren. Dress hitam yang menempel indah di tubuh dengan riasan wajah yang membuatnya semakin terlihat menawan. Apa gunanya semua ini? Aku mempersiapkan semua ini hanya untuk melihat perselingkuhanmu? Ratu bermonolog. Ia menghapus lipstik merah dengan kasar, merobek gaun di bagian paha hingga pinggang. Melakukan semua itu untuk melampiaskan amarah yang sama sekali tidak bisa ditahan. Bajingan. Bel berbunyi membuat tangisnya sontak terhenti. Mencoba mengabaikan itu, tapi bel semakin terdengar, membuatnya kesal. Ia berjalan keluar dari kamar itu untuk membukakan pintu apartemen, tidak peduli dengan penampilannya saat ini. Dilihat dari monitor, ternyata kurir yang datang. Kurir tampan, Virendra Ravasya Pradipta. Dengan Mbak Velia, Viren terlihat memalingkan wajahnya, mungkin karena melihat penampilan ratu. Aku bukan Velia, pekiknya. Viren terlihat kaget. Maaf mbak, tapi alamatnya orangnya sudah mati, jawab ratu. Lalu berniat menutup pintu, tapi Viren menahannya. Ini bayar dulu mbak. Ambil apapun yang ada di dalam untuk membayarnya. Saya cuma mau uang mbak. Tangan ratu mengepal, menarik kera baju lelaki itu hingga ia tertarik masuk ke dalam apartemen. Masih dengan posisi pintu yang terbuka. Ambil, ku bilang, ambil apapun yang berharga untuk membayarnya, teriaknya lagi. Jika ratu sudah marah, siapapun akan menjadi korban kemarahannya, meski mereka tidak salah. Viren mencoba melepaskan tangan ratu. Tolong lepas mbak. Aduh, nanti saya hilap. Ia masih sempat bergurau, berharap ratu melepaskan tangannya. Kalau hilap, ya hilap aja, kenapa? Ayo, aku tunggu. Ratu menantangnya. Hidupnya sudah hancur, tidak ada lagi yang tersisa. Jadi untuk apa menjaganya lagi? Pikir wanita itu dengan begitu dangkal. Kilasan bayangan tadi terlintas di benak membuat tubuh ratu kembali terjatuh ke lantai. Ia memeluk lutut dengan erat. Mami, ini sakit. Ratu menekan dada yang semakin sesak, seperti dihimpit batu besar. Loh mbak, nanti aja nangisnya. Bayar dulu pesanannya. Tangisnya malah semakin pecah membuat Viren gelagapan. Ya mbak, nanti saya dikira mau macam-macam ke mbak lagi. Duh, mana belum dibayar. Permisi, ada apa ini? Seorang petugas keamanan datang menghampiri. Kamu mau memperkosa mbak ini ya? Tudingnya. Viren menggelengkan kepalanya, menyangkal. Salah paham pak, saya cuma ngantar makanan aja. Alasan kamu. Ayo, saya akan bawa kamu ke kantor polisi. Pemuda kayak kamu emang banyak modusnya. Jangan pak, nikahkan saja saya dengannya. Ide gila tiba-tiba melintas di benak ratu. Jangan, saya nggak melakukan apa-apa pak. Viren terus memohon. Pak, bawa saja penghulu ke sini sebelum dia kabur, ujar ratu. Mbak, silakan ganti pakaian dulu. Saya akan menahan mas ini agar tidak kabur. Ratu baru menyadari bagaimana kondisinya. Ia cepat berlari ke kamar. Tidak ada yang bisa dipakai karena di lemari semua baju Daren. Ia juga tidak sudi memakainya. Akhirnya selimut yang dijadikan penutup tubuh. Baru saja keluar dari kamar, Viren mendekat pada ratu. Mbak, kita kan nggak ngapa-ngapain. Mbak juga jangan mau sama saya. Saya itu pengangguran. Ini aja jadi kurir karena bantuin teman saya. Ia bicara sambil memelas. Padahal Viren memang sedang tidak ada kerjaan dan sengaja membantu temannya. Bukan berarti benar-benar pengangguran. Ia hanya berharap dengan alasannya ratu akan berubah pikiran. Karena wanita zaman sekarang pasti enggan dengan lelaki tak berduit. Santai aja, pengangguran gak masalah. Kamu lumayan ganteng. Lumayan lah buat memperbaiki keturunan. Mata Viren membulat sempurna, seperti akan keluar dari tempatnya. Saya juga pemales mbak, jarang mandi, tukang ngorok, saya terima semuanya, duduk, tita ratu. Ia beralih pada petugas keamanan yang terlihat melongo, melihat ratu dan Viren bicara. Sudah di mana penghulunya pak? Tanya ratu.
Di jalan, Mbak, sebentar lagi sampai kok. Bapak bisa keluar? Saya mau ngomong dulu sama dia. Tapi Mbak, sebentar aja Pak. Sambil menggaruk tengkuknya, Bapak itu keluar dari apartemen tanpa menutup pintu. Mungkin ia heran. Ratu berpikir jika ia harus segera bertindak sebelum Daren kembali. Saat ini Daren pasti dalam perjalanan ke bandara. Kamu mau berapa? Dahi lelaki itu berkerut. Ini pesanannya 135.000 Mbak. Ratu meringis. Bukan itu. Kamu mau uang berapa? Saya akan kasih berapapun. Nggak usah dikasih bonus. Ini dibayar aja saya udah syukur. Saya mau ngantar pesanan lain. Rasanya Ratu ingin mencakar wajah tampannya itu. Ponsel wanita itu berdering di dalam kamar. Dengan cepat ia berlari kembali ke kamar. Nama Daren terpampang di sana. Daren melakukan video call. Bagaimana ini? Ratu jadi pusing sendiri. Ia langsung menutup bagian kamera. Loh sayang, kenapa gelap? Kamu di mana? Tanya Daren dengan wajah heran. Itu kamu masih di mana? Ratu balik bertanya pada Daren tanpa menjawab. Daren mengganti kamera menjadi bagian belakang. Ini loh di bengkel, ban mobil pecah. Aku juga nggak bawa ban yang lainnya. Nggak lama kok. Itu memang mobilnya. Berarti ia memang sedang di bengkel. Itu bagus malah. Jadi Ratu masih memiliki waktu menunggu penghulu itu datang. Segila itu pikiran wanita satu ini karena patah cinta. Ya udah, nanti aku telepon lagi. Tanpa menunggu Daren kembali bicara, Ratu langsung memutuskan sambungan telepon. Ia langsung melakukan video call pada maminya. Sayang, kenapa wajah kamu kayak gitu? Ekspresi sang mami terlihat kaget. Ceritanya panjang, Mi. Papi mana? Tanya Ratu. Papi. Suara wanita parubaya itu begitu cempreng saat berteriak memanggil suaminya. Tidak lama papinya terlihat di layar ponsel. Aku mau nikah. Papi sama mami harus restuin ya. Kamu kan emang mau nikah. Kamu ini kenapa sih? Ujar papi. Permisi mbak, penghulu sudah datang. Tuh, papi dengar nggak? Penghulunya udah datang. Papi sama mami cepetan kesini. Aku di apartemen Daren. Cepetan sebelum aku diarak keliling kota. Tapi setelah sambungan telepon terputus, Ratu keluar dari kamar. Papi saya lagi perjalanan ke sini. Bisa tunggu sebentar kan? Bisa mbak, ujar penghulu itu. Ratu mempersilahkan mereka untuk duduk. Ia melirik pada Viren yang menunduk dalam. Lelaki itu tadi sudah bicara pada petugas keamanan dan mencoba untuk menyangkal, namun tidak bisa. Apalagi CCTV yang ada di dalam lorong itu memang sedang dalam perbaikan. Jadi Viren tidak memiliki bukti untuk membela diri. Bisa kutebak, sepertinya lelaki ini memang polos. Ratu membatin sambil memperhatikan Viren. Nanti aku bayar, bisik Ratu pada Viren. Viren langsung menoleh. Sekarang aja mbak, saya harus pergi. Gimana nanti kalau teman saya dipecat? Mbak nikahnya sama bapak satpam itu aja. Kalau emang ngebet pengen nikah. Refleks Ratu menjitak kening Viren. Nurut nggak? Kalau nggak, kamu saya masukin penjara nanti. Udah enak jadi suami saya. Diem, nanti saya rubuhin rumah kamu kalau berani berontak. Ratu melotot padanya. Rubuhin aja kalau bisa. Bisa lah, nanti saya bawa bulldozer buat rubuhin rumah kamu. Viren malah tertawa. Apa yang mau dirubuhin kalau saya aja nggak punya rumah mbak? Ia memang jujur karena Viren masih tinggal di rumah orang tuanya. Ratu, wanita itu kaget melihat papi dan mami sudah ada di depannya. Mereka cepat sekali datang ke sini, pikir Ratu. Papi sama mami ke sini pakai pintu Doraemon. Kok cepet banget? Tanya Ratu dengan heran. Papi sama mami emang lagi ada di lantai bawah nemuin Edric. Jawab papi sambil menatap satu persatu orang yang ada. Pak penghulu, ini papi saya udah di sini. Ayo nikahkan saya sama dia. Ratu menarik tangan Viren namun dengan cepat menepisnya. Jangan pegang-pegang mbak, bukan mahram. Apalagi itu mahram? Sayang, apa-apaan ini? Mami menghampiri Ratu, menelisik penampilannya yang hanya tertutup selimut dengan riasan wajah berantakan. Ratu membisikkan sesuatu pada papi dan mami.
Tidak butuh waktu lama, mereka langsung setuju. Ratu menikah dengan lelaki yang ratu saja tidak tahu namanya siapa. Maharnya apa? Tanya penghulu. Saya nggak punya apa-apa, jawab Viren. Ya begitu. Ia ingat betul meninggalkan dompetnya di tempat Randy. Uang? Viren merogoh saku celananya. Cuma 15.000. 15.000? Ya Tuhan, seorang Ratu Zalindra, anak pemilik stasiun televisi swasta terbesar di tanah air, menikah dengan mahar 15.000. Wanita itu menjerit dalam hatinya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Ini kisah drama baru di hari-hari puasa kita. Selamat menikmati. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman dengan cerita kali ini. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Selamat sahur. Bye.